Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Fensya Putri, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dengan NPM 186910853. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya, yaitu tentang pengembangan media pembelajaran tematik berbasis mind mapping pada siswa kelas 5 sekolah dasar negeri 21 Pekanbaru. Pertama ada bab 1 latar belakang dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang isi standar untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah dasar dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Menurut Trianto, pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran yang memiliki arti penting dalam membangun kompetensi peserta didik. Pembelajaran tematik yang bersifat pembelajaran dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran akan lebih bermakna apabila diajarkan dengan menggunakan media berbasis mind mapping. Mind mapping atau peta pemikiran adalah suatu teknik pembuatan catatan yang dapat digunakan pada situasi kondisi tertentu, seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, membuat ringkasan, membuat struktur, mengumpulkan ide, untuk membuat catatan, rapat, kuliah, debat, dan wawancara. Trianto 2010. Dalam kegiatan pembelajaran menggunakan mind mapping dapat meningkatkan daya ingat otak dalam pembelajaran karena informasi disusun secara bercabang dari tema utama yang menyertakan keragaman gambar, simbol, warna, dan bahan bacaan yang dapat memampukan peserta didik untuk menggunakan seluruh kompetensi dan kapasitas otak dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, peneliti difokuskan pada perkembangan media pembelajaran tematik berbasis mind mapping pada sekolah dasar negeri 21 Pekanbaru. Yang kedua, kelayakan media pembelajaran tematik berbasis mind mapping. Yang ketiga, penggunaan mind mapping dapat meningkatkan daya ingat siswa dalam pembelajaran tematik. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana perkembangan media pembelajaran tematik berbasis mind mapping pada sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis mind mapping pada siswa sekolah dasar negeri 21 Pekanbaru. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis mind mapping di sekolah dasar negeri 21 Pekanbaru. Selanjutnya ada tujuan peneliti. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan media pembelajaran tematik berbasis mind mapping pada siswa sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran tematik berbasis mind mapping pada sekolah dasar negeri 21 Pekanbaru. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa dalam media pembelajaran berbasis mind mapping. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana dalam program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Yang kedua, sebagai bahan masukan untuk pendidik dan peserta didik dalam berkembang media pembelajaran berbasis mind mapping pada sekolah dasar negeri 21 Pekanbaru. Yang ketiga, bagi mahasiswa sebagai bahan referensi di perpustakaan Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Yang keempat, bagi pendidik untuk menambah pengetahuan dan kreativitas guru dalam membuat media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih aktif dalam belajar. Adapun bab 2, definisi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun secara kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Yang kedua itu adalah media pembelajaran tematik merupakan sebagai alat suatu yang dapat menyalurkan pesan dan
dapat merangsang pemikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri siswa. Adapun tujuan pembelajaran dengan menggunakan tema tematik berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami dan mendalami konsep materi yang bergabung dalam tema serta menambah semangat karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata dan bermakna secara dikenal. Adapun kelebihannya, banyak materi yang tertuang dalam beberapa mapel. Yang kedua, siswa mudah memusatkan perhatian karena beberapa mapel dikemas dalam satu tema yang sama. Yang ketiga, siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi. Yang keempat, pembelajaran tematik melatih anak untuk semakin banyak membuat hubungan beberapa mapel sehingga mereka mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya. Yang kelima, menghemat waktu karena beberapa mapel dikemas dalam satu tema dan disajikan secara terpadu. Kelemahannya yaitu yang pertama, guru berwawasan luas, memiliki interaksi tinggi, keterampilan metodologi yang handal. Yang kedua, aspek peserta didik. Pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Yang ketiga, aspek sarana dan sumber prasarana. Pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Yang keempat, aspek kurikulum. Kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan. Yang kelima, aspek penilaian. Pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Yang keenam, aspek suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu cenderung mengutamakan salah satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain. Adapun mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Mind mapping mengembangkan cara pikir divergen dan berpikir kreatif. Adapun manfaatnya ditinjau dari segi waktu, mind mapping juga dapat mengefisien penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Adapun kelebihan dan kelemahannya, yang pertama, lebih mudah melihat gambar keseluruhan. Yang kedua, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Yang ketiga, memudahkan penambahan informasi baru. Yang keempat, pengkajian ulang dapat dilakukan lebih cepat. Yang kelima, setiap peta memiliki sifat yang unik. Kelemahannya yaitu waktu terbuang untuk mencari kata kunci, mengingat karena kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. Yang kedua, waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak berhubungan dengan ingatan. Yang ketiga, waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak penting. Adapun cara membuat mapping. Dalam membuat mapping, Anda bisa memulai dari berbagai bagian tengah kertas kosong yang diisi panjang, diletakkan mendatar. Yang kedua, gunakan gambar atau foto untuk ide sentral. Yang ketiga, gunakan warna. Yang keempat, agar mind mapping yang Anda buat hasilnya lebih maksimal, maka Anda perlu menghubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Yang kelima, kemudian dalam membuat mind mapping tersebut, maka lebih baik Anda membuatnya dengan garis hubungan yang melengkung, bukan garis lurus. Yang keenam, dalam membuat mind mapping yang kreatif tersebut, Anda perlu menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Yang ketujuh, dalam membuat mind mapping, Anda tentu perlu menggunakan gambar. Pengembangan media mind mapping. Yang pertama, media mind mapping merupakan media untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengembalikannya kembali keluar otak. Bentuk mind mapping seperti peta sebuah jalan ke kota yang mempunyai banyak
cara membuat media pembelajaran mapping. Yang pertama, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema-tema utama. Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis warna dan simbol gambar. Yang keempat, gunakan variasi huruf besar maupun huruf kecil. Yang kelima, buatlah tulisan ataupun simbol gambar dengan warna yang beragam. Yang keenam, jangan langsung membuat mind mapping di kertas yang digunakan untuk menggambar. Yang ketujuh, rancangan tempat peletakan bagan-bagan dan pencabangan dengan baik. Yang ketiga, jenis penelitian ini menggunakan pengembangan R&D. Penelitian pengembangan adalah rangkaian proses dan langkah-langkah dalam rangkaian mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada agar lebih menarik lagi. Waktu dan tempatnya, penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 21 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Kaharudin Nasution, Pekanbaru. Yang kedua, waktunya, penelitian ini dilaksanakan dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan. Prosedur pengembangan yaitu peneliti dan penggunaan data. Yang kedua, melakukan. Yang ketiga, mengembangkan produk awal. Yang keempat, menguji lapangan awal.